Hai everyone, kali ini gue pengen ngomongin sesuatu hal yang cukup beda sih. Dan kayaknya ini pertama kalinya juga gue ngomongin mengenai tokusatsu di channel gue. Gue sendiri juga sebenarnya bukan yang ngikutin banget Kamen Rider ya. Terutama di mungkin yang terakhir gue nonton itu kayaknya gue nonton Amazon. Kamen Rider Amazon tuh yang banyak gore-nya. Karena emang ditujuin untuk dewasa ya. Dan gue nonton juga nggak sampai selesai sih. Kayak di season 1 episode 3 atau 4 gitu. Dan gue stop. Udah habis itu gue nggak ngikutin perkembangannya. Sempet nonton Kamen Rider dikit juga. Karena itu kan gue nonton karena emang variasi Kamen Rider-nya banyak gitu. Dari awal sampai yang di saat itu ya. Dan gue nggak ngikutin perkembangannya baru sampai di bulan Oktober 2021. Gue nggak sengaja ngeliat kalau ada berita bahwa salah satu Kamen Rider favorit gue, yaitu Kamen Rider Black, akan dibuat versi terbarunya, yaitu dengan judul Kamen Rider Black Sun. Dimana gue sendiri salah satu fansnya sih, karena emang pas kecil gue nontonnya itu gitu. Dan mungkin generasi 90-an juga, khususnya buat yang pecinta tokusatsu ya, itu udah tau lah mengenai karakter satu ini. Dan kalau dari sisi cerita, jujur gue nggak tahu apa-apa sih, karena yang namanya anak kecil yang dilihat cuma sisi actionnya, gimana dia ngelawan si monster dan jurus-jurusnya kan, efek-efek ini itunya gitu, ledakan segala macem dan motornya. Gue lupa nama motornya itu, kayak Battle Hooper atau Acrobator ya. eh kayak Battle Hooper untuk yang Black dan Acrobator untuk yang si RX. Ya itulah gitu. Dan gue ingat juga itu ada Cyborg apa? Ini kan dari Cyborg kalau nggak salah seingat gue. Dan musuhnya itu Shadow Moon. Shadow Moon yang putih sih. Yang putih ya itu. Dari sisi cerita I know nothing about it gitu. Dan yang gue ingat cuma desain karakternya gitu. Dan musuhnya juga Gorgon kalau nggak salah namanya. Gue nggak research emang karena sengaja sih. Lebih ke males ya. Itu aja yang gue inget pas mengenai karakter ini gitu. Dari story gue nggak tahu dan begitu gue lihat ada versi terbaru dari karakter Kamen Rider yang gue suka ini, Kamen Rider Black. Yang baru gue lihat belakangan ini ya, di bulan pas Tamashii Nation sih. Gue dikasih lihat desain karakternya, desain beltnya dan desain motornya juga yang udah keluar gitu. Mungkin kalau yang buat koleksi SHF udah mungkin udah pernah ngeliat juga sih karena emang dia sering, bukan sering sih, eh emang kalau untuk Kamen Rider kan dipegang sama dia gitu license-nya. Dan mereka juga ngeluarin tapi versi yang belum diwarnain juga sih. Dimana menurut gue cukup unik dari sisi desainnya ya. Dan agak-agak ngingetin gue dengan Kamen Rider Doras atau Doros gitu. Shin Kamen Rider. Nah itu gue inget. Ada juga di YouTube untuk film fullnya gitu dari, dan itu bukan, dan itu resmi ya. Itu cukup kaget juga sih waktu itu gue ngeliat. Dan banyak juga yang Power Ranger ada juga kalau ngeliat di YouTube, ada ini channel resminya juga dan mereka rilis episode-episodenya gitu. Yang gue tahu mengenai
Kamen Rider Black Sun ini sih katanya akan dibuat lebih dark. Gue nggak tahu dark di sini tuh bakal seperti apa. Apakah cuma gore-nya doang atau dari sisi ceritanya gitu. Dan gue suka akan hal ini karena emang generasi Black dulu dan dulu pada saat kecil ya, yang pada saat ini 80-an akhir kalau nggak salah, dan 90-an sekarang kan pasti udah dewasa gitu, dan mereka mungkin ngincer penonton yang dulunya juga sih. Cuma kalau ngomongin dark, gue sendiri sih pengennya lebih ke sisi ceritanya, dan pewarnaan filmnya juga dari settingnya gitu mungkin akan lebih banyak ngambil waktu di malam. Itu yang pengen gue lihat sih kalau ngomongin dark ya. Gue sendiri sih mengharapnya itu gitu. Dan ada sedikit taste horornya sih, kayak Kamen Rider Sin gitu, walaupun menurut gue nggak, apa ya, mungkin nggak akan seserem itu juga sih, apalagi kalau dari sisi transformasinya ya, atau henshinnya sih. Kalau Kamen Rider Sin itu kan emang agak ekstrim ya, yang mungkin bisa jadi patokan juga sih untuk Kamen Rider Black Sun ini, dari sisi kalau ngincer darknya ya. Gue sendiri sih pengennya ngelihat dari sisi story di mana batas antara si karakter apa namanya, Kotaro Minami ataupun Nobuhiko si Shadow Moon itu ngeblur antara benar dan salah gitu, di mana si Kotaro ini melakukan kesalahan juga, dan si Nobuhiko juga punya dasar yang dianggap benar gitu. Dan yang terpenting dari sisi backstory sih kayaknya, ada benang merahnya gitu, kenapa orang ini bisa ngambil tindakan begini dan begitu gitu. Dan semoga ciri khasnya tetap dipertahanin juga sih, mungkin nggak bisa semuanya juga gitu karena itu kan udah agak dated ya, dan sekarang lebih modern gitu. Mungkin dari sisi berubahnya gerakan henshinnya mungkin itu masih bisa dipertahanin. Dari sisi soundtracknya juga mungkin bisa dibuat lebih fresh. Kalau kayak Mortal Kombat kemarin kan sempat ada soundtrack Techno Syndrome ya di bagian Scorpion Call sama Sub-Zero, bagian akhir banget. Kalau dari sutradara ini dipegang sama Kazuya Shiraishi, dan gue belum pernah nonton filmnya dia gitu karena gue emang jarang nonton film Jepang ya. Mungkin kedepannya gue akan lebih diverse lagi sih dari sisi tontonan. Yang jelas lead karakternya udah ada, yaitu Hidetoshi Nishijima sebagai Kotaro Minami dan Tomoya Nakamura sebagai Nobuhiko, di mana dia akan berperan sebagai Black dan Shadow Moon. Dan ini rilis dalam bentuk film sih. Sejauh, iya emang setahu gue film sih dari berita yang ada ya. Bukan series, dan awalnya gue kira series sih. Walaupun gue sendiri pengennya ini dibuat series gitu dengan budget yang cukup besar ya. Karena ini kan bisa dibilang salah satu pentolannya lah ya kalau bicara mengenai Kamen Rider. Karakternya juga, karena kalau dibuat dari sisi series lu bisa nge-explore karakternya sih, durasinya juga lebih panjang, dan gue juga pengen ngelihat lebih lama juga gitu. Sedangkan kalau film kan cuma ya mungkin 1 jam 50 menitan kali kalau untuk ini. Dan I think that's it. Ini akan rilis di Spring 2022. Gue nggak tahu ini akan masuk ke Indonesia atau enggak.
maksudnya ke bioskop Indonesia. Yang pasti sih si itu ya, yang si itu yang belakangnya V, mungkin kalaupun ditayangin akan masuk ke situ karena beberapa kali dia nayangin film-film yang dari Asia juga sih seinget gue. I think that's it. Itu pendapat gue mengenai Kamen Rider Black Sun. Gue gak sabar nunggu dan gue ngincer motornya sih, SHF motornya. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.